Oke, selanjutnya kita masuk ke proses instalasi dari Docker. Nah, hal yang pertama kalian perlu persiapkan, yaitu kalian persiapkan dulu nih terminalnya, dibuka dulu terminalnya. Nah, kalau sudah terbuka terminalnya, ini saya besarkan dulu. Nah, kalau sudah, nah, kalian bisa langsung lakukan proses pengecekan terhadap versi kernel yang kalian miliki dengan cara mengetikkan perintah sudo spasi uname spasi min a. Nah, kemudian enter. Nanti di sini akan kelihatan versi berapa sih yang kalian miliki pada kernelnya. Nah, di sini saya memiliki versi kernel 5.4.0 yang artinya Docker sudah dapat dijalankan pada versi kernel ini. Nah, perlu diperhatikan karena Docker hanya dapat dijalankan pada versi kernel 3,8 ke atas. Jadi di bawah 3,8 kernel tidak dapat dijalankan. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung lanjut nih ke proses update pada repositori yang sebelumnya sudah dimiliki. Dengan cara mengetikkan perintah sudo spasi apt min get update. Kemudian di enter. Nah, nanti di sini kalian akan dimintai password administrator ketika pertama kali menginstal Linux kalian. Nah, saya kasih masuk aja ya. Kemudian enter. Nah, di sini akan melakukan proses update. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa perangkat yang kalian gunakan pada saat praktikum itu sudah terkoneksi dengan internet ketika melakukan proses update. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung lanjut nih untuk melakukan instalasi pada beberapa package-package yang dibutuhkan oleh si Dockernya dengan cara mengetikkan perintah sudo spasi apt min get spasi install spasi apt min transport min https spasi ca certificate spasi cwrl per spasi gnu pg min agent spasi software min properties min command. Kemudian di enter. Nah, di sini kalau kalian belum melakukan instalasi sebelumnya, nanti kalian akan dimintai sebuah konfirmasi ya atau tidak akan melanjutkan pada proses instalasi. Jadi kalian tinggal mengetikkan Y, kemudian di enter. Kemudian ditunggu hingga proses instalasi selesai. Di sini karena saya sudah selesai melakukan instalasi sebelumnya, kita bisa langsung lanjut. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung lanjut nih ke proses meminta key GPG-nya itu agar nanti kita pada saat menginstal Docker dapat dijalankan instalasinya secara aman. Nah, sebelum itu kita bersihkan dulu nih terminalnya biar kelihatan lebih bersih ya. Kemudian kita lanjut, kita mengetikkan perintah cwrl spasi min sl-nya ini dibesarkan huruf kapitalnya, dijadikan huruf kapital, kemudian masuk ke halaman websitenya. Websitenya itu https://linux/ubuntu/gpg spasi garis lurus spasi sudo spasi apt min k spasi add spasi min. Nah, kalau sudah kita enter. Kita tunggu. Nah, di sini kalau misalnya nanti kita sudah ada replay oke, berarti kita sudah dapat menginstal si Dockernya ini dalam instalasi yang aman. Setidaknya kita sudah disetujui oleh website docker.com. Nah, selanjutnya kita bisa langsung lanjut nih untuk melakukan penambahan dari repositori yang dimiliki oleh website dari Docker ini. Caranya kalian tinggal mengetikkan perintah sudo spasi add spasi
nggak di spasi, min apt min repository spasi petik 2 dep spasi buka kurung siku, tunggu ya sebentar, buka kurung siku arch min amd 64 tutup kurung siku https, kita masuk ke websitenya sama kayak di atas, download.docker.com/linux/ubuntu. Nah, karena di sini saya menggunakan Ubuntu versi 20.04, maka disesuaikan dengan nama dari versinya itu. Jadi saya di sini menggunakan versi vokal dan stabil. Kalau sudah ditutup dengan petik 2 kemudian di enter. Nah, kalau sudah kalian lakukan kita tinggal tunggu dia melakukan penambahan repositori secara otomatis. Kita tunggu saja hingga selesai. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa langsung lanjut nih untuk melakukan update lagi sekali lagi karena kita sudah menambahkan sebuah repositori baru. Nah, caranya sama dengan yang di awal, dengan cara mengetikkan perintah sudo spasi apt update. Kita enter. Kita tunggu. Nah, sudah. Jadi kalau sudah selesai, kalian bisa langsung lanjut lagi nih. Kita clear dulu biar kelihatan lebih rapi atau bersih. Clear. Nah, jika sudah, kita bisa langsung lanjut nih untuk melakukan proses instalasi dari Dockernya. Nah, cara menginstal Dockernya itu kalian tinggal mengetikkan perintah sudo spasi apt install spasi docker min ce spasi docker min cli spasi container.io. Nah, sudo apt install spasi docker min ce spasi docker min cli spasi container.io. Kalau sudah, kalian bisa enter. Nah, ini saya kan sudah melakukan instalasi sebelumnya, jadi saya tidak perlu lagi menunggu dan dimintai lagi proses konfirmasi. Jadi nanti kalian yang baru menginstal Docker, nanti kalian akan dimintai konfirmasi ya atau tidak akan melanjutkan dari penginstalan Docker. Nanti kalian tinggal mengetikkan Y, kemudian kalian enter. Nah, setelah itu kalian bisa tunggu hingga proses instalasi dari Docker selesai. Di sini karena saya sudah selesai menginstal, yang saya lakukan selanjutnya itu saya bisa mengecek nih apakah Docker yang saya install sebelumnya itu sudah dapat dijalankan. Caranya kalian tinggal mengetikkan perintah sudo spasi docker run hello min world. Nah, kalau sudah kalian bisa enter. Nah, tuh. Oke. Nah, di sini kalau misalnya kalian sudah melakukan instalasi dan instalasi kalian sudah benar, nanti kalian bisa mengecek menggunakan perintah sudo spasi docker spasi run spasi hello world. Nanti kalau misalnya sudah kalian tekan akan terlihat sebuah message dari Dockernya sendiri yang bertulis hello from Docker. This message show that your installation appears to be working correctly. Nah, ini kalau sudah kayak begini, kita bisa langsung lanjut nih ke proses selanjutnya, yaitu menjalankan si Dockernya. Nah, kita clear dulu biar kelihatan lebih rapi dan bersih. Nah, menjalankan Docker itu kita menggunakan sebuah software tambahan lagi yang namanya BusyBox. Nah, dia merupakan sebuah software suite yang menyediakan beberapa fungsionalitas OS berbasis Unix pada sebuah file. Nah, caranya gampang. Kalian tinggal mengetikkan perintah sudo spasi
docker spasi pull spasi busybox, kemudian kalian enter. Nah, pertama kita lakukan pulling dulu terhadap busybox ini. Kita ambil dari library-nya, kemudian kita masukkan ke proses yang akan kita eksekusi. Nah, dia di sini sudah menjadi ini statusnya, kita lihat downloaded newer image for busybox. Nah, itu jadi dia artinya sudah dalam berbentuk image. Nah, selanjutnya ketika kita ingin melihat si busybox ini dalam bentuk image, kita bisa langsung mengetikkan perintah sudo spasi docker spasi image. Sorry, ada typo, image. Oke, maaf ya. Nah, ini si busybox-nya sudah jadi image dengan image ID sekian. Sama sebelumnya juga ada kan kita melakukan pulling kepada si hello world. Nah, ini dia memiliki image ID-nya juga masing-masing. Nah, kalau sudah kita lihat, kita bisa langsung jalankan nih si image yang ini nih. Dengan cara kita clear dulu ya biar lebih rapi. Nah, caranya itu kita sudo spasi docker spasi run busybox, enter. Nah, di sini nggak ada kelihatan message kan, karena dia hanya berbentuk sebagai shell saja, tidak berisi sebuah pesan yang ditanamkan pada si busybox ini. Nah, gimana sih sebenarnya caranya untuk menambahkan sebuah pesan di dalam sebuah shell ini? Caranya gampang, kalian tinggal mengetikkan sudo docker spasi run spasi busybox. Nah, spasi kita tambahkan perintah echo buka petik 2, kita misalnya pakai halo teman-teman. Nah, tutup petik 2, kemudian kalian bisa langsung di enter. Tuh, nanti dia akan ada replay berupa pesan yang kita sudah tanamkan pada image busybox. Nah, oke. Kita clear. Nah, cara melakukan pengecekannya itu sama aja dengan yang tadi, tetapi di sini kita akan melihatnya secara kontainer. Jadi dia akan terlihat secara keseluruhan dengan cara kita menginputkan perintah sudo spasi docker spasi ps min a spasi min a, kemudian enter. Nah, tadi sebelumnya kan kita memanggil si busybox ini hanya dalam bentuk shell-nya itu. Nah, dia di sini tidak ada pesan di dalamnya. Ketika kita menambahkan sebuah pesan, nanti dia akan terrecord dengan sebuah container ID port baru sekian, kemudian akan ada kelihatan komennya yaitu echo halo teman-teman. Nah, oke. Jika sudah terlihat, kita bisa langsung lanjut lagi nih untuk melakukan adaptasi dari apa sih yang bisa dilakukan dari si busybox ini. Kita sebenarnya bisa membuat sebuah terminal di dalam terminal. Nah, atau kita bisa menginputkan komen di dalamnya dengan cara kita running dulu yang tadi. Sudo spasi docker spasi run spasi min it spasi busybox spasi sh. Kita jalankan dia dalam bentuk shell. Nah, jika dia sudah masuk dalam format seperti ini, kita bisa lakukan semacam inputan perintah yang mirip dengan terminal yang di awal. Contohnya itu kita kalau misalnya mau lihat apa saja sih direktori yang kita miliki, kita bisa ngetik cls. Nanti dia akan memperlihatkan direktori bin, direktori dev, direktori etc, home, pros, root, sys, tmp, user, dan var. Bisa juga nih kita untuk melakukan pengecekan kernel dari sini. Caranya sama dengan yang di awal, yaitu uname spasi min a, kemudian enter. Nanti dia akan memperlihatkan versi kernel yang kalian sudah miliki. Nah, kalau sudah kita
mau keluar dari mode ini, kita bisa langsung keluar aja dengan mengetikkan perintah exit, kemudian di enter. Kita tunggu hingga selesai. Nah, kalau sudah, nah, kita bisa langsung melanjut ke pengelolaan dari Docker. Nah, kita clear dulu biar kelihatan lebih bersih. Nah, kita kalau misalnya nih, kita langsung masuk ke proses penghapusan ya dari pengelolaan dari Docker. Nah, kita pertama itu lihat dulu nih, apa saja sih yang ada di Docker. Nah, kita ketik perintah sudo docker spasi ps min a, kemudian enter. Nah, setelah itu kalian bisa lanjut ke proses penghapusannya. Nah, contoh nih, saya pengen hapus yang terakhir kali tadi kita sudah lakukan, yaitu yang BusyBox ini kita jadikannya SH kan tadi, kita mau hapus ini tuh. Sebuah proses yang itu. Caranya tuh kalian tinggal mengetikkan perintah sudo spasi docker spasi rm spasi. Nah, rm di sini remove ya. Kemudian kalian bisa langsung masukkan ID-nya ini. Kalian bisa input manual dengan mengetikkan nomornya 65255 C8 B3 CF9. Nah, atau enggak kalian kalau misalnya mau gampang, kalian tinggal blok yang ada di terminalnya, kemudian kalian copy, kemudian di sini klik kanan, kemudian di paste, enter. Nah, nanti kalau ada replay dari sini, berarti dia sudah terhapus. Nah, cara ngeceknya gimana? Sama kok dengan yang di awal, kalian tinggal mengetikkan sudo spasi docker spasi ps spasi min a. Nah, di sini kan sudah tidak ada tuh yang kodenya 65255C8B3CF9. Dia sudah tidak ada di sini. Berarti si container ID itu sudah tidak ada. Nah, kalau sudah begitu, kita bisa langsung lanjut nih. Nah, gimana sih kalau misalnya kita mau hapus secara keseluruhan? Nah, caranya itu kalian tinggal mengetikkan perintah sudo spasi docker spasi container spasi burn. Nah, kalian tinggal enter. Nanti di sini kalian akan dimintai sebuah konfirmasi ya atau tidak ketika ingin menghapus secara keseluruhan dari Docker. Nah, di sini saya hapus saja ya. Nah, tuh sudah terhapus 3. Ini kan sama aja. Nah, kalau sudah, coba kita clear dulu ya. Terus kita lihat hasilnya. Kita ngecek lagi nih, sudo spasi docker spasi ps spasi min a, kemudian enter. Nah, dia sudah tidak ada, sudah bersih si dockernya itu dalam bentuk container ID. Jadi ketika container ID-nya sudah kosong, berarti isi dockernya sudah tidak ada. Nah, lanjut nih, kita ingin membuat docker, image dari docker. Caranya kita clear dulu deh biar lebih rapi. Nah, kita bikin dulu nih folder. Caranya bikin folder itu kita inputkan perintah mkdir spasi apa ya contohnya, modul 4 deh, modul 4, enter. Nah, kalau sudah, kita tinggal masuk ke dalam modul 4 ini, direktori ini, dengan cara inputkan aja perintah cd spasi modul 4, kemudian kita enter. Nah, cd itu merupakan perintah untuk masuk ke dalam sebuah direktori secara command line interface ya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam foldernya, kita bisa siapkan beberapa file pendukung dari image-nya si Docker ini dengan cara kita bikin dulu nih file pertama. Caranya itu kalian tinggal mengetikkan perintah nano spasi docker file, kemudian enter. Nah, kalau sudah begini, kita bisa bikinkan sebuah sintaks untuk kita kaitkan nanti dengan apa ya, misalnya penggunaan HTML, protokol HTML. Nah, caranya itu kalian tinggal mengetikkan sintaks from gigs nx.2 alpine, enter, kemudian copy. Nah, index
.html spasi usr direktorinya yang dituju share /gigs nginx kemudian html slash. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa langsung save dengan cara tahan Ctrl, tekan X, kemudian tekan Y, kemudian Enter. Nah, kalau sudah, nanti dia akan tersimpan. Nah, selanjutnya, file pendukung selanjutnya itu ada si index HTML. Cara membuatnya itu sama dengan yang sebelumnya, kalian tinggal mengganti nama filenya aja. Kalian tinggal ketik perintah nano spasi index.html. Nah, di sini sama seperti pembuatan website pada umumnya, tapi karena di sini hanya contoh, kita coba pakai sebuah codingan HTML yang sederhana. Sini saya pakai apa ya? Nah, kita mau bikin apa ya? Seperti tulisan jalan-jalan. Tulisan jalan-jalan itu kalau nggak salah marquee. Nah, kita gedein pakai H1. Tulisnya apa ini? Selamat datang /H1, tutup tag, buka tag lagi, tutup slash lagi untuk si marquee-nya. Tutup tag. Kalau sudah, kita misal mau nambahkan apa nih? Kita mau nambahkan semacam paragraf. Paragrafnya kayak praktikum cloud computing. Nah, tutup p/p. Kita kalau sudah selesai tinggal tutup si tag HTML yang ada di atas. Nah, saya rapikan dulu ya. Nah, kalau sudah sama dengan cara menyimpan yang di awal, kalian tinggal tekan tahan Ctrl, kemudian tekan X, kemudian tekan Y, kemudian kalian tekan Enter. Nah, kalau sudah, kalian bisa langsung ngecek nih, udah ada sih belum ya file-file yang tadi sudah kita buat dengan cara ketikan perintah ls, kemudian Enter. Nah, di sini sudah ada 2 kan. Nah, selanjutnya kita tinggal build nih image yang tadi sudah kita buat, tapi dengan nama modul 4. Nah, caranya kalian tinggal ketikkan perintah sudo spasi docker spasi build spasi mint spasi modul 4. Nah, di sini diperhatikan ya, setelah modul 4 ini kalian berikan spasi dan titik. Nah, setelah itu kalian enter. Nah, kemudian kita tunggu sambil dia melakukan building terhadap image yang sudah kita buat sebelumnya. Oke, nah kalau di sini sudah, nah nanti dia bisa dijalankan. Nah, tapi sebelum bisa dijalankan, kita masih harus perlu menginputkan sebuah perintah untuk merunning si image yang tadi sudah kita build dengan cara sudo spasi docker spasi run spasi min spasi min name spasi modul 4 docker spasi min p, masukkan portnya 8080.280 karena dia pakai HTML. Kemudian masukkan nama dari image-nya modul 4. Kemudian kita enter. Nah, sini akan terbuild sebuah container ID. Nah, kita cek lagi nih, apakah si image-nya ini sudah terbuat atau belum, dan si container ID-nya ini sudah terlist ya di ininya, di Docker ID-nya, di container ID. Nah, caranya sama dengan yang di awal. Kita cek lagi dulu nih untuk image-nya ya. Sudo docker image. Kemudian enter. Nah, di sini sudah ada kan modul 4. Modul 4 sudah ada. Tuh. Nah, kalau sudah, kita cek lagi nih. Coba kita clear dulu ya biar kelihatan lebih rapih dan bersih.
Nah, kita cek lagi, kan image tadi sudah, kita cek lagi untuk dockernya. Jadi kalau untuk docker itu sudo spasi docker spasi ps min a. Nah, tuh si modul 4 sudah didetek sebagai image, jangan menggunakan container ID sekian. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung cek nih di web browsernya. Nah, kalian tinggal buka, tunggu sebentar. Nah, kalau sudah, kalian bisa langsung ketikkan di halaman sini tuh, di box ini kita ketikkan localhost ketik 2 80 80, kemudian enter. Tuh. Tadi kan praktikum cloud computing. Tadi yang marquee kan tulisan jalan-jalan tuh. Selamat datang. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti si image-nya ini sudah dapat dijalankan pada kernel kalian. Nah, itu sih cara membuat dari image dan Docker berdasarkan container ID. Selanjutnya, gimana sih Bang kalau kita mau ngestopin atau ngeberhentiin si Docker yang tadi? Gampang. Kalian tinggal mengetikkan sudo docker stop. Stop, spasi, masukkan ID-nya. ID yang ini, Docker ini, berdasarkan container ID ya. Kalian bisa tulis manual boleh, kalian kalau mau copy boleh juga, Ctrl copy, klik kanan, paste, kemudian enter. Nanti kalau dia ada replay seperti ini, berarti dia sudah berhenti. Nah, kita bisa cek di sini. Kalau kita reload, berarti dia sudah mestinya tidak bisa berjalan ya. Tuh, dia sudah tidak berjalan. Berarti dia sudah diberhentikan. Nah, tapi apakah dia sudah terhapus? Dia belum terhapus karena perintah untuk menghapus bukan stop. Kita lihat dulu ya, apa dia sudah tidak ada. Nah, dia masih ada kan? Karena dia hanya diberhentikan, bukan di hapus. Kalau kita mau hapus sama dengan cara yang di awal, sudo spasi docker spasi rm, masukkan kode ID-nya, dan copy, paste, enter. Nah, ini dia kalau ada replay berarti dia sudah terhapus. Ceknya gimana? Sama aja dengan di awal tadi. Sudo spasi docker spasi ps spasi min a, kemudian enter. Nah, tuh, dia sudah tidak ada. Berarti dia sudah kosong. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya kalian akan mengikuti jurnal. Terima kasih.